Sosoknya tinggi besar dengan kulit hitam legam. Dia senang mencumbui gadis-gadis penghuni rumah itu. Namanya Maruto. Dia adalah hantu jenis Gondorwo yang sange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di kesempatan hari ini masih bersama Rio Ivanda Channel. Oke, untuk hari ini Rio akan mencoba memberikan satu cerita baru lagi nih untuk kalian semuanya. Mungkin cerita ini pernah atau juga pernah kita alami yang terjadi di sekitar kita. Oke, tanpa banyak waktu, jangan kemana-mana. Ya, disimak video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi untuk subscribe, comment, like, and share. Oke guys, kali ini cerita dari saudari kita bernama Vivi. Kalau saja keluargaku tidak pernah pindah ke kota kecil ini, di sebuah kecamatan di Pati, Jawa Tengah, mungkin aku tidak akan pernah mengalami pengalaman yang mistis dan langka ini. Sebelumnya, aku kurang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis atau juga yang berbau tahyul. Tetapi setelah aku mengalami sendiri kejadian-kejadian yang ganjil dan aneh ini, aku jadi percaya dan menyadari bahwa Allah menciptakan manusia dan juga makhluk yang tidak kasat mata. Kejadian ini berlangsung setelah kami menempati 2 bulan di rumah baru yang kami huni. Rumah ini dibangun di dekat sebuah bangunan kuno berupa gudang yang sudah lama tidak terpakai. Konon gudang itu adalah bekas markas pasukan Jepang yang dulu pernah ada. Malam itu, sepupuku, sebut saja Tina, ia datang mengunjungi rumah kami. Tina adalah anak dari pamanku. Ia masih kuliah di Jakarta dan dia berencana untuk liburan di tempat kami. Setelah bincang-bincang sejenak dengan keluarga kami, akhirnya Tina dipersilakan untuk beristirahat. Dan malam ini ia tidur dengan adikku Nina. Sampai di kamar, Tina tidak langsung tidur. Ia kudengar asik ngobrol dengan Nina adikku. Sampai sekitar pukul 12 malam, Nina dan Tina masih asyik mengobrol. Tidak lama, tiba-tiba terdengar suara keras sekali. Brak! Suara itu mirip sekali dengan suara panci penanak nasi kosong yang jatuh ke lantai. Atau mungkin ada orang dengan sengaja membantingnya. Seketika itu aku juga kaget, karena sejatinya malam hari itu aku belum ngantuk dan juga belum sempat tertidur. Lalu aku keluar kamar, begitu juga dengan Nina dan Tina. Mereka juga keluar dari kamarnya. Kami benar-benar merasa kaget dengan suara itu. Apa Mbak Vivi dengar suara tadi? Sepertinya ada yang membanting sesuatu di ruang tamu. Dengan agak gugup, Nina bertanya kepadaku. Coba kita lihat. Kayaknya ada sesuatu yang tidak beres di ruang tamu depan. Sebaiknya ibu diberitahu. Siapa tahu ayah dan ibu juga dengar suara itu. Dengan penuh keberanian, Tina mengajakku menyelidiki ruang tamu depan. Setelah kami sampai di ruang tamu, tidak ada terjadi apa-apa. Kami mencoba meneliti di seputar ruangan, tapi tidak ada tanda-tanda adanya benda jatuh.
Padahal tadi benar-benar kami jelas-jelas mendengar bahwa ada benda jatuh di ruang tamu. Tak lama, ayah dan ibu serta Nina menyusul kami ke ruang tamu. Sebenarnya ayah dan ibu dengar juga suara tadi. Tapi ayah kira kalian menjatuhkan sesuatu. Ya udah, ayah anggap biasa aja. Ya sudahlah, kalau tidak terjadi apa-apa, ayo kita kembali tidur. Kata ibu, menyuruh kami untuk memasuki kamar masing-masing. Setelah kejadian itu, aku jadi agak takut. Dan malam itu, aku bergabung tidur bersama Tina dan Nina. Keesokan harinya, kebetulan hari Minggu, aku libur kerja dan juga Nina libur sekolah. Jadi kami mempunyai waktu untuk meneliti ruangan tamu. Ternyata hasilnya sia-sia, karena keadaan ruang tamu tidak ada perubahan, masih tetap sama seperti kemarin. Apalagi tidak terlihat bekas adanya benda jatuh. Melihat keadaan ini, aku, Nina, dan juga Tina semakin penasaran. Tapi di samping rasa penasaran, ada juga rasa takut hinggap di belakang. Oleh karena itu, malam selanjutnya kami berencana untuk tidur satu kamar bertiga. Ketika tiba malam harinya, kami berkumpul di kamar lain untuk mengusir dan membunuh rasa sepi. Lalu kami memutar radio. Lagu demi lagu telah berlalu. Rasa takut yang membayang berangsur mulai sirna. Lalu Nina turun dari tempat tidur untuk ke kamar kecil. Mau kemana kau, Nina? Tanyaku. Mau ke kamar kecil sebentar, Mbak. Kebelet nih. Ujar Nina dengan penuh keyakinan, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun. Ia lalu keluar melangkahkan kakinya menuju ke kamar kecil yang letaknya di samping rumah baru kami. Beberapa menit kemudian, terdengar suara Nina menjerit histeris. Tolong! Jerit Nina. Dan seketika itu, aku dan Tina keluar dari kamar menuju ke kamar kecil untuk menolong Nina. Begitu juga ayah dan ibuku. Ketika kami tiba di depan pintu kamar kecil itu, tampak Nina berdiri di pojok kamar kecil dengan sangat ketakutan. Ia menangis dan langsung menubruk ibu. Wajah Nina kelihatan pucat sekali dan badannya lemas. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Lalu Nina pun pingsan. Melihat kejadian demikian, kami pun langsung mengangkat Nina menuju ke kamarnya. Kami semua tak mengerti apa yang terjadi pada Nina, kecuali Nina itu sendiri. Yang bisa kami lakukan adalah menunggu Nina siuman kembali. Setengah jam kemudian, Nina siuman. Ia masih dalam keadaan ketakutan dan wajahnya masih terlihat pucat. Dengan terbata-bata, ia menceritakan apa yang sedang ia alami tadi. Tadi, sewaktu saya keluar dari kamar, tampaknya ada seseorang mengikuti saya dari belakang. Nina bercerita terbata-bata. Tapi setiap kali kutoleh ke belakang, tidak ada orang. Sesampainya di kamar kecil, ada makhluk tinggi, tubuhnya besar, kulitnya hitam, lebat, berbulu. Pokoknya menyeramkan sekali. Lalu dengan tiba-tiba ia memeluk dan menciumku, Kak. Tapi begitu saya teriak, ia hilang entah kemana. Nina menceritakan dengan masih ketakutan dan dengan hati yang masih was-was. Mendengar penuturan Nina, aku dan Tina agak takut. Tapi karena tidak mengalami sendiri kejadian itu, kami berdua merasa agak ragu. Aku jadi berpikir yang bukan-bukan. Jangan-jangan ada seseorang yang ingin menteror Nina.
Memang setelah kupikir-pikir, mustahil ada orang yang bisa masuk di lingkungan tempat tinggalku ini. Karena tembok dinding rumahku tingginya 2 meter dan di bagian atasnya dipasangi kawat-kawat berduri. Jadi, tidak mungkin ada seseorang yang bisa masuk ke dalam lingkungan rumahku itu. Apa mungkin Nina diteror oleh makhluk halus? Keesokan harinya, Nina terlihat mulai agak tenang. Sepertinya ia sudah melupakan kejadian tadi malam. Tapi mengapa justru aku yang semakin penasaran dengan apa yang telah terjadi dengan Nina? Demikian juga dengan Tina. Tina cenderung curiga bahwa makhluk yang menteror Nina tadi malam adalah sejenis makhluk yang bernama Gondorwo. Mungkin sedikit dimaklumi karena Tina sudah belajar banyak ilmu kebatinan dari ayah. Ayah Tina memang mempunyai ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Aku memanggilnya Pak D. Ali. Di Jakarta, di samping sebagai kepala sekolah, ia adalah seorang paranormal. Oleh karena itu, keesokan harinya, Tina berniat menelpon ayahnya untuk menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Nina. Setelah Tina menceritakan kejadian itu kepada ayahnya, maka rencananya Pak Ade Ali akan datang ke rumah kami. Mendengar kabar akan datangnya Pak Ade Ali, kami sekeluarga merasa sangat tenang. Malam berikutnya, udara terasa sangat berbeda. Dingin dan sangat mencekam. Sementara suasana di luar sangat sepi dan sunyi senyap. Malam itu, Nina tidur bersama ayah dan ibuku. Sementara Tina tidur bersamaku. Sekitar pukul 10 malam, mataku sudah terasa berat, ngantuk sekali. Tetapi Tina masih saja mengajakku untuk mengobrol. Malam semakin larut. Aku tidak bisa lagi menahan kantukku. Obrolan Tina sudah tidak aku hiraukan lagi. Hanya ada satu pesan Tina yang masih aku ingat dengan jelas. Bahwa seandainya nanti kalau kita diganggu oleh makhluk halus, kita cukup mengucapkan lafaz La haula wala quwata illa billahil sambil berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, makhluk sebangsa genderuwo atau makhluk-makhluk halus lainnya akan pergi dan takut dan tidak akan mengganggu kita lagi. Tanpa terasa, aku terlelap dalam tidur. Tapi pada malam hari ini, aku merasakan ada sesuatu yang lain dari hari-hari kemarin. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasakan dadaku terasa sesak sekali. Rasanya ada sesuatu yang berat sekali menindih tubuhku. Dan ketika aku buka mataku, aku syok sekali. Sosok yang besar sekali memeluk dan menindih sambil sekali-sekali menciumi pipiku. Aku berusaha berontak dan teriak. Tapi tidak ada. Aku coba memanggil Tina, tapi Tina tidak mendengar sama sekali. Seolah-olah aku ini sudah ada di alam yang lain. Dalam keadaan yang cukup terjepit, aku berserah kepada Allah. Lalu dengan penuh keyakinan, aku membaca lafaz ta'awudz 1 kali, basmalah 1 kali, lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali. Dan seketika itu juga wujud makhluk yang menindih dan menciumiku itu tiba-tiba hilang entah kemana. Aku mulai bisa bernafas dengan lega. Tapi keringat dingin terus mengucur dari tubuhku. Dengan tubuh yang masih gemetar, aku mencoba untuk membangunkan Tina. Begitu Tina bangun, aku langsung menceritakan kejadian yang baru saja aku alami itu. Tina terperanjat mendengar penuturanku tadi.
Sebenarnya tadi malam ia memperingatkan aku agar membaca dulu doa sebelum tidur. Tetapi aku keburu tidur duluan, jadi aku tidak sempat berdoa. Maka kejadian seperti ini. Melihat keadaanku yang sedemikian takut, Tina mencoba untuk menenangkan. Ia mengajakku pergi mengambil wudhu. Setelah berwudhu, ia menyarankan untuk tidak tidur sampai subuh, agar makhluk yang hitam legam itu tidak hadir lagi. Dan akhirnya Tina menemaniku sampai subuh menjelang. Esok paginya aku menceritakan semua ini kepada ayah, ibu, serta Nina. Kedatangan Pak Ade Ali memang sangat aku tunggu-tunggu, karena sudah lama kami tidak pernah berjumpa dengan Pak Ade Ali karena kesibukan kami masing-masing. Jadi kalau aku hitung-hitung sudah 2 tahunan lah ya aku tidak ketemu dengan Pak Adeku Ali. 2 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba sekitar jam 4 sore, mobil putih mendarat mulus di halaman rumahku. Dan tak lama pintu rumahku diketuk seseorang. Ternyata yang datang Pak Ade Ali. Wah, kami sekeluarga senang sekali rasanya. Setelah istirahatnya cukup, Tina kemudian bercerita mengenai apa yang terjadi di rumah ini kepada bapaknya. Mendengar penuturan Tina, Pak Ade Ali hanya mengangguk-angguk kecil. Lalu ia menyuruh Tina dan aku membeli bunga 7 rupa dan sedikit kemenyan untuk perlengkapan pengusiran makhluk yang mengganggu keluargaku. Malam ini Pak Ade Ali akan mengusir makhluk hitam legam yang kasmaran itu. Bunga 7 rupa yang aku beli sore tadi sudah dimasukkan ke dalam gelas besar yang berisi air. Untuk acara pengusiran itu, Pak Ade Ali menggunakan sebuah kamar kosong. Kebetulan di lantai atas ada kamar kosong yang baru saja aku bersihkan. Bau wangi bunga 7 rupa dan asap kemenyan sampai tercium di luar kamar. Suasana malam itu menjadi tegang sekali. Sudah sekitar 1 jam lebih Pak Ade Ali berada di kamar atas tersebut. Seperti terdengar suara perkelahian atau juga suara pertarungan. Tak berapa lama Pak Ade Ali keluar dari kamar tersebut. Beliau lalu turun dan menuju ke ruang tengah. Kemudian beliau menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Menurut Pak Ade Ali, hantu yang menteror rumah ini adalah sejenis gondoruo. Ia sudah lama tinggal di lingkungan rumah kami ini. Tepatnya yaitu di pohon mahoni dekat septic tank di pojok halaman belakang. Ia tinggal di situ sejak tentara Jepang datang ke daerah ini. Sebelumnya ia tinggal di pohon waru di dekat muara. Tetapi karena pohon itu sering dijadikan tambatan kapal, ia jadi terusik dan pindah ke tempat yang sekarang ia diami ini. Si genderuwo itu mengaku bernama Maruto, bukan Naruto. Melalui negosiasi yang dilakukan oleh Pak Ade Ali, si Maruto hanya mau pindah jika ia disediakan sesaji berupa 1 ekor ayam jago hidup untuk dilarung di atas sebuah getek. Sebuah getek kecil yang terbuat dari kedebong pisang, yang di atasnya dipasang tampa atau baki yang terbuat dari anyaman bambu. Kemudian di atas tampa tersebut diletakkanlah seekor ayam jago yang masih hidup serta kembang 7 rupa dengan kelapa gading serta kemenyan yang sudah dibakar. Wah, ternyata banyak sekali persyaratan-persyaratan yang dipinta oleh si Maruto ini agar ia bisa keluar dan lari dari rumah ini. Memang negosiasi yang dilakukan Pak Ade dengan Maruto ini agak sedikit alot. Tapi karena Pak Ade Ali bersikeras dan mengancam si Maruto ini, akhirnya
Maruto pun mau pindah juga. Setelah berembuk sebentar, ayah akhirnya menyanggupin persyaratan yang dipinta oleh Maruto. Besok pagi akan aku persiapkan semuanya, kata ayah. Esok harinya ketika pukul 12 siang, saat matahari tepat di atas kepala, sesuai dengan permintaan si Maruto, ayam jago beserta umbe rapo dan perlengkapan yang lainnya dihanyutkan oleh ayah sejauh 10 meter dari muara. Sementara itu, aku dan Tina menemani Pak De Ali menunggu tepat di tepi muara. Beberapa saat kemudian, ayam jago dan umbe rape sampai di muara. Dan saat itulah kejadian yang benar-benar aku saksikan benar-benar terjadi. Di muara tiba-tiba terjadi semacam pusaran air. Mula-mula pusaran air itu kecil, lalu tiba-tiba menjadi besar dan agak kencang. Dan tiba-tiba terdengar suara kencang sekali. Pada saat bersamaan dengan suara tadi, aku, Tina, dan Pak De Ali melihat ada sesosok tangan yang besar sekali, berwarna hitam dan berbulu agak lebat, muncul dari dalam air dan menyerobot ayam jago yang berada di atas getek tersebut. Dan kemudian sosok tangan itu lenyap masuk ke dalam pusaran air. Akhirnya, setelah kejadian yang mendebarkan itu berakhir, air di muara menjadi tenang kembali seperti sedia kala. Dengan berakhirnya kejadian tersebut, berakhir pula teror si Maruto, hantu atau genderuwo yang kasmaran atau yang lagi sange itu, terhadap keluargaku. Oke guys, demikianlah cerita dari Vivi, yaitu tentang genderuwo yang kasmaran atau sange itu. Pokoknya kita harus banyak-banyak berdoa. Apalagi kalau kita sedang mau tidur ya, kita harus berdoa, karena kita dengan doa bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan juga membuat tidur kita menjadi lebih rileks gitu ya. Oke guys, segini saja cerita kita untuk hari ini. Dan apabila Anda ingin mendengar cerita-cerita yang lebih hot lagi atau yang lebih menarik, terbaru lagi, jangan sungkan-sungkan untuk terus mantengin channel ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Rifanda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.